Sahabatku, siapa sangka ternyata dapur bukan hanya tempat memasak, tapi juga bisa menjadi sumber datangnya rezeki yang deras. Banyak orang tidak menyadari bahwa ada kebiasaan kecil di dapur yang mampu membuka pintu keberkahan, melancarkan rezeki, bahkan membuat hutang cepat lunas. Penasaran kebiasaan apa saja itu? Tonton sampai habis ya, dan tulis astagfirullah di kolom komentar, agar hati kita senantiasa bersih dan dipenuhi keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia doa Nusantara yang dirahmati Allah, semoga hari ini engkau selalu berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah Ta'ala. Semoga Allah mudahkan setiap langkahmu, lapangkan rezekimu, sehatkan badanmu, dan jauhkan engkau dari segala kesulitan. Amin. Jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukunganmu agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Sahabatku, tidak banyak yang tahu bahwa dapur adalah salah satu tempat yang paling sering menjadi saksi dari perjuangan seorang ibu, istri, bahkan anak-anak yang berdoa di antara aroma masakan. Dapur bukan sekedar ruangan untuk memasak, tetapi juga tempat bersemayamnya energi, doa, dan niat baik. Jika dapur diurus dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, maka di sanalah pintu rezeki mulai terbuka. Kebiasaan pertama yang bisa membuat rezeki deras adalah menjaga kebersihan dapur. Ketika dapur bersih, energi positif mengalir, makanan yang dimasak pun membawa keberkahan. Setiap butir nasi yang dihasilkan dari tempat yang bersih akan menjadi sumber kekuatan dan rezeki yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, dan iman inilah yang menjadi kunci datangnya keberkahan. Kebiasaan kedua adalah membaca basmalah setiap kali akan memasak. Sahabatku, jangan pernah lupa menyebut nama Allah ketika memulai sesuatu. Ketika tanganmu mulai menyalakan kompor, ketika kau menyiapkan bahan masakan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat sederhana itu bukan hanya membawa berkah pada makanan, tapi juga pada seluruh kehidupan di rumahmu. Kebiasaan ketiga adalah memasak dengan hati yang tenang dan penuh rasa syukur. Banyak orang memasak sambil marah, sambil mengeluh, sambil terburu-buru. Padahal, makanan yang diolah dengan hati yang penuh syukur akan membawa rasa nikmat yang berbeda. Dapur yang dipenuhi zikir dan doa akan menjadi ladang keberkahan. Ketika hatimu tenang, rezeki pun akan mengalir tenang tanpa henti. Kebiasaan keempat adalah tidak membuang makanan. Setiap sisa nasi, setiap remah roti adalah rezeki yang tidak boleh disia-siakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa siapa yang menghormati rezeki, maka rezekinya akan ditambah. Maka sahabatku, biasakan menghabiskan makananmu, dan jika masih ada sisa, berikan kepada binatang atau orang lain yang membutuhkan. Itulah salah satu bentuk syukur yang nyata. Kebiasaan kelima adalah memperbanyak doa di dapur. Tahukah kamu bahwa doa seorang ibu atau seseorang yang sedang menyiapkan makanan dengan ikhlas akan sangat mudah dikabulkan? Ketika engkau mengaduk masakan, bisikan doa agar keluarga sehat, diberi rezeki luas, dan dijauhkan dari kesulitan. Setiap putaran sendok, setiap percikan minyak bisa menjadi lantunan doa yang menembus langit. Kebiasaan keenam adalah tidak memasak dengan niat pamer. Kadang seseorang memasak hanya untuk mendapatkan pujian. Tapi ingat sahabatku, jika niat kita bergeser dari ikhlas menjadi ria, maka keberkahan akan berkurang. Masaklah dengan niat memberi kebaikan, membahagiakan keluarga, dan meneladani sifat Rasul yang penuh kasih. Itulah kunci keberkahan yang tak ternilai. Kebiasaan ketujuh, dan ini sering dilupakan, adalah menyimpan bahan makanan dengan tertib dan penuh rasa syukur. Jangan biarkan bahan makanan menumpuk tanpa perhatian. Rapikan, atur dengan cinta, dan ucapkan Alhamdulillah setiap kali membuka lemari makanan. Ketika engkau bersyukur atas yang sedikit, Allah akan tambahkan dengan yang lebih banyak. Dapur yang rapi, bersih, dan teratur mencerminkan hati yang terkelola. Dapur yang dipenuhi aroma doa akan mengundang malaikat rahmat.
Dapur yang dijaga dengan niat baik akan memantulkan energi keberkahan ke seluruh penjuru rumah. Sahabatku, pernahkah engkau memperhatikan bagaimana rezeki tiba-tiba mengalir lancar setelah rumah terasa lebih nyaman, lebih bersih dan lebih tenang? Itulah pertanda bahwa keberkahan sedang turun. Jangan remehkan setiap tindakan kecil yang kau lakukan di dapur, karena bisa jadi itulah sebab Allah melunaskan hutang-hutangmu tanpa kau sadari. Bayangkan, ketika engkau menanak nasi dengan zikir, ketika engkau menggoreng sambil bersolawat, ketika engkau mencuci piring sambil mengucap Alhamdulillah, setiap gerakanmu menjadi ibadah. Allah melihat ketulusanmu, malaikat mencatat amalmu, dan rezeki pun datang dengan cara yang tak terduga. Sahabatku, dapur bukan hanya tentang rasa dan aroma. Dapur adalah tempat keajaiban bekerja secara halus. Di sanalah cinta, doa, dan keberkahan bertemu menjadi satu. Maka jagalah dapurmu sebagaimana engkau menjaga hatimu. Bersihkan dari kotoran, dari keluhan, dari niat yang salah. Isilah dengan zikir, doa, dan rasa syukur. Seseorang yang menghargai dapurnya berarti menghargai sumber rezekinya. Dapur yang penuh keberkahan adalah tanda rumah yang dirahmati Allah. Maka mulailah hari ini, rawat dapurmu dengan cinta. Jangan malas membersihkan, jangan biarkan kotoran menumpuk, dan jangan masak dengan hati yang gelisah. Setiap kali engkau memegang panci, ingatlah bahwa itu adalah alat untuk menyalurkan rizki. Setiap sendok yang kau gunakan, jadikan sebagai ladang amal. Ketika tanganmu mengaduk, biarlah hatimu berzikir. Ketika uap masakan naik ke udara, biarlah itu menjadi doa yang naik ke langit. Dapur yang penuh cinta akan memancarkan energi kebaikan ke seluruh rumah. Anak-anak akan tumbuh dengan hati lembut, suami akan merasa tenang, dan rizki akan datang tanpa henti. Allah akan mencukupkan kebutuhanmu dari arah yang tak disangka-sangka. Sahabatku, jika selama ini rizkimu terasa seret, mungkin sudah saatnya engkau menengok dapurmu. Lihat apakah ada yang kotor, berantakan, atau diliputi keluhan. Bersihkan, tata kembali, dan mulai isi dengan doa dan syukur. Percayalah, tidak ada usaha yang sia-sia jika dilakukan dengan niat yang baik. Bahkan sekadar membersihkan kompor, mencuci piring, atau menata bahan masakan bisa menjadi sebab datangnya keberkahan. Ingatlah, Allah mencintai hamba yang bersyukur. Ketika engkau mensyukuri rizki yang sedikit, Allah akan menambahkannya dengan rizki yang melimpah. Dan siapa yang menjaga kesucian dapurnya, akan dijaga pula hatinya dari kesempitan hidup. Sahabat rahasia doa Nusantara, semoga 7 kebiasaan sederhana ini bisa menjadi pengingat dan penggerak bagi kita semua untuk lebih menghargai dapur dan keberkahan yang Allah titipkan di dalamnya. Jangan lupa tulis astagfirullah di kolom komentar sebagai bentuk istighfar kita bersama, agar hati kita semakin bersih dan rizki semakin luas. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga engkau dan keluargamu selalu dalam limpahan rahmat Allah, rizki lancar, hutang lunas, dan hidup penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.